Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini firman Tuhan akan menyapa kita. Dan biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera Roh Kudus mengalir bagi kita semuanya. Firman Tuhan akan menyapa kita untuk membangkitkan iman kita supaya kita takut akan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca tertulis di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Apa yang sedang terjadi saat ini? Iblis merusak, membunuh, membinasakan, bahkan mencuri sukacita kita, mencuri sukacita manusia yang telah diberikan oleh Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Anak Manusia datang untuk memberi hidup yang berkelimpah. Untuk itu mari tunduk hanya kepada Tuhan. Mari tunduk hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah penyelamat kita, Dialah penebus kita, Dialah pemberi hidup yang benar. Jangan takut kepada orang yang berkuasa membunuh tubuh, atau kepada sesuatu yang berkuasa membunuh tubuh, atau kepada COVID-19 yang berkuasa membunuh tubuh. Tetapi tetap jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi situasi ini jangan membuat kita terkecoh, tetapi mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Untuk itu saya menguatkan dan meneguhkan saudara dengan kebenaran firman saat ini. Sekalipun di rumah, mari tetap beribadah kepada Tuhan. Mari baca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tepat waktunya Tuhan, Dia akan memberikan kemenangan bagi kita, terutama hidup yang kekal yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Untuk itu mari tetap sadar, hal ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, sebab peperangan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat yang ada di udara, yang menghilangkan sukacita kita. Untuk itu mari tetap datang kepada Tuhan. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Segala perbuatan-perbuatan jahat yang melawan Kristus, itulah yang menjadi lawan kita. Musuh-musuh yang bukan berupa darah dan daging, ini adalah roh-roh jahat yang dikendalikan oleh iblis. Sesuatu yang membunuh, membinasakan,
mencuri, itu adalah roh-roh jahat yang dikendalikan oleh iblis. Roh-roh jahat yang dikendalikan oleh iblis. Untuk itu kita harus tetap waspada, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka bukan hayalan, mereka sangatlah nyata. Kita menghadapi pasukan yang kuat, yang tujuannya adalah mengalahkan gereja Kristus. Tujuannya adalah mengalahkan gereja Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, makhluk-makhluk ini menjadi musuh kita. Dan mereka berusaha menggunakan setiap tipu muslihat untuk membuat kita berpaling dari Kristus dan kembali kepada dosa. Ada banyak tipu muslihat yang mereka buat untuk kita berpaling dari Kristus dan berbalik kepada dosa. Untuk itu mari waspada. Tetap sembah Tuhan, tetap tinggikan Dia, tetap agungkan Dia. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Meskipun kita diyakinkan akan menang, kita harus terlibat dalam perjuangan ini sampai Kristus datang kembali. Kita harus terlibat berjuang sampai Kristus datang kembali. Karena iblis terus-menerus berperang melawan orang yang berada di pihak Tuhan. Iblis terus berperang melawan orang-orang yang ada di pihak Tuhan. Kita membutuhkan kuasa adikodrati untuk mengalahkan iblis. Dan Allah telah menyediakan kuasa ini kepada kita dengan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam saya dan di dalam saudara. Roh Kudus yang ada di dalam saya dan di dalam saudara akan mengalahkan tipu muslihat iblis. Roh Kudus ada di dalam diri kita dan seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman. Itulah yang menjadi perlengkapan kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Kalau saudara merasa takut, ingatlah perkataan Yesus kepada Petrus, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Di atas batu karang ini Tuhan mendirikan jemaatnya, Tuhan mendirikan gerejanya, Tuhan mendirikan jemaatnya, jemaat Tuhan. Dan kuasa maut tidak menguasai. Untuk itu tetap kita sadar, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Takutlah akan Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Dalam segala situasi, mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu saudaraku, firman ini hamba sampaikan kepada kita semua, kepada saudara-saudaraku, kepada umat Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Takutlah akan Tuhan. Jalin hubungan pribadi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita terus berjuang sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Biarlah firman ini bekerja di dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati.